ini diketahui bocor lewat forum Hacker Rate Forums. Di forum ini disebut pula data pribadi apa saja yang bisa didapat oleh pembeli. Dalam forum ini juga penjual ini mengklaim memiliki 279 juta data WNI yang bocor. Dan sejauh ini Kominfo telah mengonfirmasi bahwa ada data milik 100.002 WNI yang bocor dan diduga merupakan data BPJS Kesehatan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fajar Akbar Saputra, biasanya dipanggil Aji oleh teman-teman. Aku berasal dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, aku berkesempatan untuk sharing tentang mungkin kemarin itu sempat hangat kasusnya, yaitu bocornya data pribadi di media online. Nah, kenapa sih kasus ini sempat jadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat? Karena didapati bahwa data tersebut berjumlah 279 juta data pribadi yang bocor milik warga negara Indonesia. Nah, maka dari itu kenapa masyarakat itu menjadi penasaran kenapa bisa bocor dari tersebut. Nah, oleh sebab itu pihak Kominfo melakukan langkah cepat, yaitu langsung investigasi mengenai bocornya data pribadi tersebut, yakni didapati bahwa 1 juta data pribadi tersebut didapati pada lembaga BPJS Kesehatan. Nah, maka dari itu bisa dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut pun pasti milik BPJS Kesehatan. Nah, bukan hanya berbicara mengenai kasus 279 juta data pribadi yang bocor, tapi dampaknya apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, pihak Kominfo dan DPR RI menyatakan bahwa dampak yang terkecil kebocoran data tersebut yakni mungkin orang atau pelaku tersebut menggunakan misal nih nomor telepon kita. Pada nomor telepon kita yang dimiliki oleh si pelaku, mereka menggunakan nomor tersebut bisa mengirimkan pesan atau mengirimkan iklan atau mengirimkan layanan jasa lainnya atau pinjaman online seperti kebanyakan kasus yang didapati oleh masyarakat Indonesia juga. Nah, karena hal terkecil tersebut bisa terjadi, maka masyarakat Indonesia pun resah kenapa data-data tersebut bisa bocor di situs web hacker dunia. Nah, berbicara mengenai sanksi pada lembaga yang datanya bocor, dihack orang, diambil orang, untuk saat ini pihak Kominfo dan DPR RI tidak bisa melakukan tindakan karena regulasi atau hukum yang berlaku masih belum jelas atau belum ideal. Nah, jadi aku mendapati poin-poin dari pihak Kominfo dan DPR RI yang melakukan investigasi mengenai kasus ini, bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena dasar hukumnya masih belum jelas. Oleh sebab itu pihak Kominfo dan DPR RI pun berkeinginan untuk memberikan atau membicarakan atau merealisasikan RUU Perlindungan Data Pribadi ini secepatnya. Nah, RUU Perlindungan Data Pribadi ini kemungkinan akan dibahas pada tahun ini dan secepatnya bisa direalisasikan karena pentingnya regulasi atau dasar hukum tentang perlindungan data pribadi ini. Maka lembaga-lembaga yang memegang data-data pribadi warga negara Indonesia akan lebih was-was, akan lebih intens untuk menjaga data-data pribadi tersebut. Nah, selanjutnya mengenai kebocoran data ini,
mungkin sudah diatur oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau kita sebut ITE pasal 26. Cuman pada pasal tersebut masih belum ada keterangan perlindungan data pribadi. Maka dari itu pihak Kominfo dan DPR RI untuk saat ini mereka melakukan komunikasi apa saja poin-poin yang ada pada RUU tersebut agar tujuannya menjaga data-data pribadi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ataupun media-media e-commerce atau seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya yang memiliki data-data pribadi tersebut lebih concern atau lebih intens untuk menjaga data tersebut supaya tidak hilang lagi. Nah, maka dari itu mungkin untuk kasus ini pun masih berjalan dan masih dipelajari oleh pihak Kominfo dan DPR RI tersebut. Nah, mungkin cukup untuk saat ini. Untuk kali ini aku memberikan informasi mengenai data pribadi bocor yang di media online tersebut. Maka aku cukupkan. Mungkin untuk ada kesalahan kata ataupun yang perilaku kurang berkenan terhadap penonton mohon dimaafkan. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.